Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Lalinggi dan Gumbala berhasil menemukan peti yang selama ini mereka cari. Dan kini, melangkah untuk membukanya. Kejutan apa yang menanti mereka? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kain pada bagian yang tertancap batang bambu itu tampak kontan terbakar menghitam serta mengepulkan asap sewarna dengan batang-batang bambu. "Kau lihat," ujar Lalinggi. "Kalau kau seenaknya membuka peti ini, pasti sudah mengejan hangus seperti kain ini." Mata besar Gumbala terbelah kian besar, mungkin lebih besar daripada mata burung hantu, dan dia hanya menelan ludah. Kalau saja tak dicegah Lalinggi, tentu sudah mati. Gumbala ngeri membayangkannya. Lalu, apa isi peti itu sebenarnya? Sambil tertawa nyaring yang membuat dinding goa bergetar, Lalinggi mengambil isi peti berukir di depannya. Ternyata sebuah kepala manusia. "Wahahaha, kau akan hidup kembali, Ki Rawerontek, dan kau pasti akan membalas budi baik kami dengan menurunkan ilmu Rawerontekmu pada kami." Tak hanya Lalinggi, Gumbala pun terbahak-bahak. "Kita akan menjadi dua jago persilatan, Kang," teriak Gumbala. Sementara itu, di tepi barat Buleleng malam ini tampak pula dua laki-laki lain. Seperti Lalinggi dan Gumbala, mereka pun sama-sama menelusuri tepi pantai. Jejak panjang yang ditinggalkan di belakang menandakan kalau mereka sudah cukup lama berjalan di sana. Salah seorang lelaki bercaping kerucut. Pantulan cahaya rembulan di laut menerangi samar wajahnya yang berkeriput serta berjanggut. Kekurusan lelaki tua itu menyebabkan tulang pipinya jadi menonjol. "Tampaknya kita telah didahului, Andika," kata lelaki tua itu. Saat ini mereka telah tiba di batas pantai sebelah selatan. Dan memang pemuda di sebelah laki-laki tua itu adalah pendekar Slebor. Setelah lelaki tua yang tak lain adalah Ki Lantagaini itu menyelamatkan pendekar Slebor dari keroyokan prajurit Buleleng, Andika memang langsung menceritakan tentang kotak berukir. Maka kini mereka berada di pantai barat Buleleng. Pendekar Slebor hanya menghela napas. Dia juga seyakin lelaki tua di sebelahnya kalau peti berukir yang dicari telah diambil orang. "Apakah orang yang mendahului kita sepasang Datuk Karang Ki Lantagaini?" tanya Andika penasaran. "Besar kemungkinan begitu," sahut Ki Lantagaini. "Bagaimana kalau kita mencari tahu pada penduduk sekitar pantai ini?" Andika setuju. Maka mereka melangkah ke pedalaman pesisir menuju desa penduduk terdekat untuk mencari keterangan. Siapakah Ki Lantagaini sebenarnya sehingga ikut campur dalam masalah peti berukir yang telah menelan beberapa korban nyawa itu? Kira-kira 60 tahun lalu, ada seorang tokoh golongan hitam
yang memiliki ilmu sesat Rawelontek. Dengan ilmu itu, si tokoh sesat amat sulit dibinasakan. Setiap luka yang berhasil merobek kulit tubuhnya selalu saja menutup kembali tanpa cacat, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Lebih dahsyat lagi, setiap kali bagian tubuhnya terpotong, setiap kali pula bagian tubuh itu menyatu kembali, bahkan kepalanya sendiri. Di dunia persilatan, dia amat tersohor sebagai Ki Rawelontek. Kisah Ki Rawelontek berasal dari perjalanan hidup seorang pemuda dari sebuah desa kecil bernama Watu Karang. Namanya Lantang. Sejak kecil, pemuda itu memiliki tabiat buruk dan perangai tercela. Seperti bibit perusuh, dia tumbuh dalam kejahatan demi kejahatan. Mencuri, menganiaya, dan membuat kekacauan adalah pekerjaan biasa. Suatu hari, terjadi perampokan yang mengakibatkan terbunuhnya satu keluarga secara keji. Pada malam yang sama dengan saat perampokan, Lantang pun mempunyai niat buruk pada seorang kembang desa bernama Sari Dewi. Cintanya yang selama ini selalu ditolak Sari Dewi membuatnya bermata gelap. Hendak dilarikannya Sari Dewi, lalu dipaksa untuk dikawini. Naas, pada saat mengendap-endap di samping kamar si kembang desa, orang tua Sari Dewi yang terkenal kasar keluar dan hampir memergokinya. Kontan saja Lantang lari tunggang langgang karena begitu takut akan kekasaran lelaki itu. Saat itulah perampok yang sedang dikejar para penduduk bertemu Lantang. Dengan licik, si perampok menghajar Lantang seraya meneriakinya perampok. Lantang yang memang tak memiliki kepandaian silat tak bisa berbuat apa-apa. Dia megap-megap dihajar oleh si perampok. Bahkan para penduduk yang sudah kalap tanpa banyak tanya langsung saja menghajarnya habis-habisan. Ampun, ampun, aku bukan perampok, teriak Lantang kala itu. Ah, mana ada orang maling yang mau mengaku, hadik si perampok dengan mimik sinis penuh kesungguhan. Aku Lantang, aku memang suka berbuat kericuhan, tapi tidak pernah merampok, sangka Lantang lagi. Kau tidak hanya merampok, kau juga membantai seluruh keluarga korban dengan golok itu. Tuding si perampok lagi, seraya menunjuk golok berlumuran darah yang sempat diselipkan di balik pakaian Lantang. Lantang terkesiap, wajahnya yang sudah babak belur tampak demikian takut. Dikeluarkannya golok dari balik baju. Dengan mata bengkak terbelalak, diperhatikan senjata itu tanpa bisa berkata sepatah pun. Bibirnya keluh dan pita suaranya seperti tersumpal. Ayo, tunggu apa lagi? Seru si perampok pada penduduk. Cepat cincang dia, habisi dia seperti menghabisi keluarga korban. Amukan penduduk meledak seketika. Pikiran mereka tak lagi jernih. Bersama segenap kekalapan, Lantang dihajar kembali tanpa ampun. Sungguh, demi Tuhan, aku tak pernah merampok atau membunuh, teriak serak Lantang di antara suara-suara pukulan kayu para penduduk yang menghantam tubuhnya. Sementara Lantang menerima siksaan tak terhingga. Perampok yang memfitnahnya melarikan diri secara diam-diam. Jika beberapa saat saja Lantang dibiarkan dihajar orang-orang gelap mata itu, sudah bisa dipastikan nyawa mudanya akan melayang. Untunglah sebuah bayangan berkelebat cepat menyambar di antara kerumunan penduduk. Lalu disambarnya tubuh Lantang pada saat hampir sekarat. Gerakan bayangan itu begitu cepat bagai bayangan hantu. Setiap orang yang berada di sana mendadak tajuk dan lupa pada kemarahan. Seakan suatu kekuatan gaib telah menguasai mereka masing-masing. Memang yang menyelamatkan Lantang bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang petapa tua yang hanya muncul 20 tahun sekali untuk mencari seorang murid. Namanya Ki Gintung.
Karena Ki Gintung adalah seorang pertapa yang memiliki ketajaman mata, dia bisa menilai kalau Lantang sebenarnya memiliki hati yang baik. Hanya karena dikucilkan penduduk yang disebabkan kemelaratannya, dia menjadi seorang pemuda berjiwa pemberontak. Kejahatan-kejahatannya selama ini hanya cara untuk unjuk rasa terhadap sikap orang-orang desanya yang sudah menganggapnya seperti anjing geladak tak berarti. Ki Gintung juga bisa menilai kalau pemuda yang telah diselamatkannya memiliki kemauan keras dan bentuk tubuh yang bagus. Dengan semua pertimbangan itu, Ki Gintung membuat keputusan untuk mengangkat Lantang sebagai murid kelima. Bagaimana kisah Lantang selanjutnya setelah menjadi murid dari Ki Gintung? Temukan kisahnya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.